Di tengah keramaian stasiun Gambir yang selalu penuh sesak dengan suara klakson ojek dan teriakan calo tiket, Rea melihat pria buta itu berdiri sendirian. Dengan tongkat putih di tangan kanan dan tas ransel kulit mahal menggantung di bahu, pria itu tampak tenang di antara lautan manusia yang berdesakan mengejar kereta sore. Hati Rea berdegup kencang, pikirannya langsung melayang ke utang judi yang menumpuk di kantongnya, ibunya yang sakit di kampung Cirebon, dan tagihan kos yang sudah 2 bulan tertunggak. Ini kesempatan emas, gumamnya dalam hati sambil memasang senyum ramah yang sudah dilatih berulang kali di depan cermin kamar sempitnya di Tebet. Ia melangkah mendekat, suaranya dibuat lembut penuh perhatian, "Maaf Pak, biar saya bantu angkat tasnya atau antar ke pintu keluar. Stasiun ini ramai sekali, takutnya Bapak tersandung." Pria buta itu menoleh ke arah suara, wajahnya yang tampan dengan janggut tipis rapi tersenyum tipis, "Terima kasih banyak, Nak. Namaku Ajar. Kamu baik sekali menawarkan bantuan." Rea merasa sedikit bersalah saat merasakan bobot tas yang berat di bahunya, tapi ia cepat menepis perasaan itu. Mereka berjalan bersama keluar stasiun, Rea menggambarkan setiap trotoar yang licin, setiap genangan air hujan sore tadi, dan Ajar mendengarkan dengan sabar. Sesekali tertawa kecil saat Rea bercanda tentang kemacetan Jakarta yang tak pernah berubah. Di dalam taksi yang Rea panggilkan, Ajar bercerita singkat tentang dirinya. Ia kehilangan penglihatan 5 tahun lalu karena kecelakaan mobil di tol Jagorawi, tapi bisnis jual kain batik online-nya tetap jalan lancar dari apartemen di kawasan Sudirman. Rea pura-pura kagum, tapi dalam hati ia sudah menghitung, pria ini pasti punya uang banyak, tinggal bangun kepercayaan saja, lalu pinjam atau minta bantuan besar. Malam itu Rea mengantar Ajar sampai ke lobi apartemen mewah itu. Ajar memberikan selembar uang 100.000 sebagai ucapan terima kasih, "Besok kalau kamu sempat, mampir lagi ya. Aku butuh teman ngobrol." Rea pulang dengan hati campur aduk. Di kamar kosnya yang pengap, ia berbaring sambil memandang langit-langit retak. "Besok aku mulai rencana sungguhan," katanya pada diri sendiri, tapi entah kenapa bayangan senyum Ajar terus muncul di benaknya. Keesokan paginya, Rea datang lagi ke apartemen Ajar dengan alasan kebetulan lewat. Ajar menyambutnya dengan hangat, meminta bantuan membaca email bisnis dan mengatur jadwal kirim barang. Rea melakukannya dengan teliti, sesekali bertanya tentang kehidupan Ajar yang mandiri meski tak bisa melihat. Ajar bercerita tentang keluarganya di Surabaya yang masih sulit menerima kebutaannya, tentang teman-teman lama yang perlahan menjauh karena merasa kasihan. Rea mendengar, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dirinya juga saat ia bercerita tentang ibunya yang sakit dan keinginannya membawa ibu ke Jakarta untuk berobat. Siang berganti sore, mereka makan siang bersama mie ayam di warung bawah apartemen. Ajar tertawa saat Rea salah menggambarkan warna kaosnya sebagai hijau toscad padahal sebenarnya biru tua. Rea ikut tertawa, dan entah kenapa tawanya kali ini terasa tulus. Saat pulang, Ajar menepuk bahu Rea, "Kamu orang baik, Rea. Jarang ada yang mau menghabiskan waktu dengan orang seperti aku." Rea tersenyum, tapi di dalam dada ada sesuatu yang bergetar, sesuatu yang tak ia mengerti. Malam itu di kosannya, ia tak langsung tidur. Ia membuka ponsel, melihat foto ibunya yang sakit, lalu melihat pesan Ajar yang baru masuk, "Terima kasih hari ini. Besok datang lagi ya." Rea menatap layar lama, jarinya ragu di atas tombol balas. "Besok aku akan mulai minta uang," janjinya pada diri sendiri, tapi suara hatinya berbisik pelan, "Apa benar ini yang kamu inginkan?"
Seminggu berlalu, Rea sudah menjadi asisten tidak resmi Ajar. Setiap pagi ia datang ke apartemen Sudirman, membaca laporan penjualan batik, mengatur pengiriman ke pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan membantu Ajar memilih motif kain baru lewat deskripsi oto yang dikirim supplier. Ajar membayarnya dengan uang yang lebih dari cukup untuk Rea bayar utang kecil-kecilan dan kirim obat ke ibunya di Cirebon. Rea merasa rencananya berjalan lancar, tapi semakin hari semakin sulit ia menjaga jarak emosional. Ajar bukan hanya pria kaya yang buta, ia pintar, humoris, dan punya cara mendengarkan yang membuat Rea ingin bercerita lebih banyak. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, mereka duduk di balkon apartemen yang tertutup kaca. Ajar meminta Rea membacakan berita tentang Estial Batik di Solo. Setelah selesai, Ajar bertanya pelan, "Rea, kamu punya pacar?" Rea tersentak, tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar. "Belum, Pak. Sibuk kerja." Ajar tersenyum tipis, "Panggil aku Ajar saja. Aku bukan bapak-bapak kok, umurku baru 35." Rea mengangguk, tapi hatinya berdegup. Ia ingat bagaimana ia selalu menyembunyikan orientasinya dari keluarga, dari teman-teman di kampung yang kalau tahu pasti langsung mengucilkan. Ajar melanjutkan, suaranya lembut, "Aku dulu punya pasangan sebelum kecelakaan. Tapi setelah buta ia pergi. Katanya tak sanggup melihat aku begini." Rea merasa dada sesak. Ia ingin memeluk Ajar, tapi ia cepat mengalihkan pembicaraan ke topik bisnis. Malam itu, saat Rea pulang naik ojek online, hujan masih deras. Ia memikirkan Ajar sendirian di apartemen besar itu. Keesokan harinya, Rea datang lebih pagi. Ajar sedang kesulitan memasak sarapan karena kompor gas yang baru dipasang. Rea langsung membantu menggoreng telur dan membuat kopi. Mereka sarapan bersama di meja makan. Ajar bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang ayahnya yang keras kepala dan ibunya yang selalu mendoakan agar ia normal. Rea tanpa sadar bercerita tentang dirinya, tentang tekanan keluarga agar segera menikah dengan tetangga kampung, tentang bagaimana ia lari ke Jakarta untuk cari kerja tapi malah terjebak utang judi. Ajar mendengarkan tanpa menghakimi. "Kamu kuat, Rea. Banyak orang yang lebih mudah menyerah." Kata-kata itu membuat Rea hampir menangis. Siang harinya, teman Rea yang bernama Diki menelepon, "Bro, lo lagi deket sama orang kaya ya? Pinjem dong 100 juta, gue janji balikin." Rea menolak, tapi Diki terus memaksa, "Lo kan pintar, pasti bisa manatin dia." Rea mematikan telepon dengan marah, tapi kata manatin itu terus bergema di kepalanya. Malam itu ia tak datang ke apartemen Ajar. Ia duduk di kos, memandang oto ibunya, dan menangis pelan. "Aku bukan orang jahat," bisiknya, tapi ia tahu rencana awalnya memang jahat. Keesokan paginya Ajar menelepon, suaranya khawatir, "Rea, kamu kenapa tidak datang? Aku kangen ngobrol sama kamu." Rea datang dengan hati berat. Ajar menyambutnya dengan pelukan singkat, "Aku pikir kamu bosan sama aku." Rea menggeleng, "Tidak, Ajar. Aku cuma lagi ada masalah." Ajar tak bertanya lebih lanjut, hanya memegang tangan Rea sebentar, "Kalau butuh teman, aku ada di sini." Sentuhan itu membuat Rea merasa hangat yang aneh, hangat yang belum pernah ia rasakan dari siapapun. Hari-hari berikutnya, Rea semakin sering menginap di apartemen. Ajar memberinya kamar tamu. Mereka menonton film bersama. Rea mendeskripsikan adegan, Ajar tertawa atau menangis sesuai cerita. Rea mulai menyadari bahwa ia tak lagi memikirkan uang. Ia memikirkan Ajar, suara tawa Ajar,
cara Ajar memanggil namanya dengan lembut. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan badai, mereka duduk di ruang tamu dengan lilin menyala. Ajar bertanya, "Rea, apa kamu bahagia di Jakarta?" Rea diam lama, lalu menjawab jujur, "Kadang aku merasa tersesat, Ajar. Seperti hidupku ini palsu." Ajar meraih tangan Rea dalam gelap, "Aku juga dulu merasa begitu. Tapi sekarang, setelah ketemu kamu, aku merasa hidup lagi." Rea tak berani menarik tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, rencana jahatnya sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah perasaan yang semakin besar, perasaan yang membuatnya takut sekaligus bahagia. 2 bulan sudah Rea menghabiskan hampir setiap hari bersama Ajar. Bisnis batik Ajar semakin berkembang berkat bantuan Rea yang teliti. Ajar bahkan memberi Rea gaji tetap sebagai asisten pribadi. Uang itu Rea kirim hampir semua ke ibunya, sisanya ia pakai untuk bayar utang kecil. Tapi semakin dekat, semakin besar rasa bersalah Rea. Ia tahu awalnya ia datang dengan niat buruk, ingin memanfaatkan kebutaan Ajar untuk mendapatkan uang mudah. Sekarang setiap kali Ajar memuji kebaikannya, Rea merasa seperti ditusuk. Suatu hari, Diki datang ke apartemen tanpa diundang. Ia melihat Rea dan Ajar sedang tertawa bersama di ruang tamu. Diki menarik Rea ke dapur, bisik kasar, "Lo gila ya? Dari kapan lo jadi pelayan orang buta? Cepet ambil duitnya, bro. Gue butuh modal usaha." Rea marah, "Diki, ini bukan seperti yang lo pikir. Ajar temanku." Diki tertawa sinis, "Temen? Lo kan dulu bilang mau manatin dia. Jangan bilang lo jatuh cinta sama dia." Kata itu seperti petir. Rea mendorong Diki keluar apartemen, tapi kata-kata itu terus menghantui. Malam itu Ajar bertanya kenapa Rea diam. Rea hampir menceritakan semuanya, tapi ia takut Ajar akan membencinya. Ia hanya bilang, "Ada teman lama yang bikin aku pusing." Ajar memeluk Rea dari belakang, "Apapun itu, aku di sini." Pelukan itu membuat Rea menangis diam-diam. Keesokan harinya, ibu Rea menelepon dari Cirebon. "Nak, kapan kamu pulang? Ada gadis baik di sini, anak Pak Lurah. Sudah waktunya kamu nikah, biar ibu tenang sebelum mati." Rea mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ia tak bisa bilang pada ibunya bahwa ia mencintai seorang pria. Tekanan itu membuatnya kabur ke pantai Ancol sendirian. Di sana ia duduk berjam-jam, memandang laut, memikirkan hidupnya yang penuh kebohongan. Saat pulang, Ajar sudah menunggu di apartemen dengan makan malam yang dipesan. "Aku khawatir," kata Ajar pelan. Rea tak tahan lagi. Ia menceritakan tentang panggilan ibunya, tentang tekanan menikah, tentang dirinya yang selama ini menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ajar mendengarkan lalu berkata, "Aku juga dulu seperti itu. Keluargaku di Surabaya masih tak tahu aku suka pria. Tapi setelah kecelakaan, aku belajar bahwa hidup terlalu pendek untuk berpura-pura." Malam itu mereka tidur di soa, Rea bersandar di bahu Ajar. Untuk pertama kali Rea merasa tak sendiri. Tapi rasa bersalah masih ada. Ia memutuskan besok ia akan menceritakan semuanya tentang niat awalnya. Tapi pagi harinya, Diki kembali datang, kali ini membawa 2 teman. Mereka mabuk berteriak di lobi apartemen Rea. "Keluar lo. Bilang sama orang buta itu lo cuma mau duitnya." Satpam apartemen menahan mereka, tapi Ajar mendengar semuanya dari balkon. Saat Rea naik ke atas, Ajar sudah berdiri di pintu, wajahnya pucat. "Rea, itu benar." Rea jatuh berlutut, "Ajar, makan aku."
Awalnya iya, aku memang berniat memanfaatkanmu. Tapi sekarang aku benar-benar peduli sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Ajar diam lama. Rea menangis, menunggu kata-kata penolakan. Tapi Ajar hanya mengulurkan tangan. Bangun, Rea. Kita bicara pelan-pelan. Pembicaraan malam itu panjang dan penuh air mata. Rea menceritakan semuanya dari awal, utang, rencana jahat, bagaimana ia mendekati Ajar di stasiun hanya karena melihat tas mahal. Ajar mendengarkan tanpa memotong. Saat Rea selesai, Ajar menghela napas panjang. Aku sudah curiga sejak awal. Cara kamu terlalu sempurna, terlalu cepat. Tapi aku memilih percaya karena aku merasa kesepian. Dan sekarang aku tak menyesal. Rea tak percaya kamu tidak marah. Ajar tersenyum sedih, marah iya, tapi lebih marah sama diriku sendiri yang hampir kehilangan kamu karena takut terluka lagi. Mereka berpelukan lama, Rea merasa beban di dada hilang sebagian. Tapi masalah belum selesai. Diki terus mengirim ancaman nyawa, bilang akan cerita ke keluarga Rea di Cirebon. Rea panik. Ia memutuskan pulang ke kampung untuk menyelesaikan sendiri. Ajar tak melarang, hanya bilang pulanglah, tapi janji kembali ke aku. Di Cirebon, Rea bertemu ibunya yang sudah lemah. Ia tak berani cerita tentang Ajar, hanya bilang ia dapat kerja tetap di Jakarta. Ibu memaksa Rea bertemu gadis tetangga. Rea menolak halus, tapi ayahnya marah besar, kamu laki-laki kok malu-malu. Jangan bikin malu keluarga. Rea lari ke masjid desa, menangis di sana sampai subuh. Ia sadar, ia tak bisa terus berbohong. Saat kembali ke Jakarta, ia langsung ke apartemen Ajar. Ajar menyambutnya dengan pelukan erat, aku kangen. Malam itu Rea menceritakan kunjungan ke kampung. Ajar mendengarkan lalu berkata, kita hadapi bersama. Aku akan ikut ke Cirebon kalau perlu. Rea terharu. Tapi 2 hari kemudian, ayah Rea datang tiba-tiba ke Jakarta setelah Diki menghubunginya. Ayah marah besar di lobi apartemen, kamu tinggal sama laki-laki buta. Kamu gila ya? Pulang sekarang. Rea berdiri di depan Ajar melindungi, ayah, aku mencintai Ajar. Ini bukan permainan. Ayah Rea terkejut lalu marah, kamu bukan anakku lagi. Ia pergi dengan pintu dibanting. Rea ambruk, Ajar memeluknya, kita akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya Rea tak bisa tidur. Ia merasa kehilangan keluarga, tapi Ajar selalu ada, membacakan buku, memasak bersama, mengingatkan bahwa cinta tak harus sempurna. Bisnis mereka semakin besar, Rea belajar mengelola sendiri agar Ajar bisa istirahat. Rea juga mulai terbuka pada teman-teman kerjanya, meski masih takut. Suatu malam, Ajar mengajak Rea ke atap apartemen. Bintang-bintang jarang terlihat di Jakarta, tapi Ajar bilang, aku tak perlu lihat bintang, aku sudah punya kamu. Rea mencium kening Ajar untuk pertama kali, lembut, penuh rasa syukur. Konflik keluarga semakin memuncak. Ibu Rea sakit parah, dirawat di RS Cirebon. Rea pulang lagi, kali ini Ajar ikut naik kereta. Di rumah sakit, Ajar duduk di samping Ibu Rea, bicara lembut meski tak bisa melihat. Ibu Rea awalnya bingung, tapi setelah Rea cerita pelan-pelan tentang perasaannya, ibu menangis, nak, ibu tak mengerti, tapi ibu tak mau kehilangan kamu. Ayah masih marah, tak mau bertemu Ajar. Rea dan Ajar menginap di hotel kecil dekat RS. Malam itu Rea menangis di pelukan Ajar, aku takut kehilangan mereka. Ajar mengusap punggungnya, keluarga tak selalu langsung menerima, tapi waktu akan mengajarkan.
Keesokan harinya, ayah Rea datang ke hotel. Ia melihat Ajar membantu Rea membereskan barang, melihat bagaimana Ajar memperlakukan Rea dengan penuh kasih. Ayah diam lama, lalu berkata kasar tapi pelan, "Kalau kamu bahagia, ayah tak bisa larang. Tapi jangan bikin malu kampung. Itu sudah cukup bagi Rea." Ia pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Di Jakarta, bisnis batik mereka meledak setelah dapat order besar dari butik di Bali. Rea dan Ajar memutuskan liburan ke Bali untuk merayakan. Di pantai Kuta, saat sunset, mereka berjalan bergandengan di pasir. Ajar tak bisa lihat ombak, tapi ia merasakan angin dan suara Rea yang mendeskripsikan warna langit. Rea berlutut, meski Ajar tak bisa lihat. "Ajar, terima kasih sudah mengubah aku. Aku mau hidup ini bersamamu selamanya." Ajar menarik Rea berdiri, memeluknya erat. "Aku yang harus berterima kasih. Kamu memberi aku cahaya yang tak pernah kulihat lagi." Mereka berdiri di pantai lama, ombak menyentuh kaki, hati mereka penuh kedamaian. Kembali ke Jakarta, Rea mulai terbuka pada saudara-saudaranya yaitu Cal. Beberapa menerima, beberapa masih diam tapi Rea tak lagi takut. Ia tahu, dengan Ajar di sisinya, ia bisa hadapi apa saja. Suatu hari Diki datang minta maaf, miskin dan menyesal. Rea memakannya, bahkan memberi pekerjaan kecil di gudang batik. Ajar tersenyum bangga, "Kamu sudah tumbuh, Rea." Rea memeluk Ajar, "Karena kamu, Ajar. Kamu yang mengajariku arti cinta yang sebenarnya." Setahun berlalu sejak pertemuan di stasiun Gambir. Apartemen Sudirman kini terasa seperti rumah bagi keduanya. Rea sudah resmi menjadi manajer bisnis Ajar. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta Selatan dengan taman kecil tempat Ajar bisa merasakan angin dan bau bunga. Ibu Rea sudah sehat, sesekali datang berkunjung meski masih canggung dengan Ajar. Ayah mulai mengirim pesan singkat, tanda penerimaan pelan-pelan. Rea dan Ajar sering duduk di teras malam hari. Rea membacakan buku atau cerita tentang hari mereka. Mereka tak perlu kata-kata besar untuk menyatakan cinta, sentuhan tangan, tawa bersama, dan kehadiran satu sama lain sudah cukup. Suatu malam, saat hujan deras seperti hari pertama mereka dekat, Rea memeluk Ajar dari belakang di dapur saat Ajar mencoba membuat teh jahe. "Ajar, kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan mendekatimu di stasiun itu meski dengan niat buruk sekalipun. Karena akhirnya membawaku ke kamu." Ajar berbalik, mencium pipi Rea, "Dan aku akan tetap percaya pada kebaikan yang kulihat di balik senyum palsumu itu." Mereka tertawa bersama, suara hujan menjadi latar belakang sempurna. Bisnis mereka kini punya cabang di Surabaya, dekat keluarga Ajar yang perlahan mulai menerima. Rea pernah takut menjadi dirinya sendiri, takut dicintai, takut mencintai. Kini ia tahu, cinta bisa lahir dari tempat paling gelap sekalipun, asal ada keberanian untuk berubah. Mereka berjalan bersama di taman kecil rumah. Rea menggambarkan bunga-bunga yang mekar, Ajar merasakan daun dengan jari. Hidup mereka sederhana, tapi penuh makna. Rea tak lagi lari dari identitasnya. Ajar tak lagi merasa sendirian dalam kegelapan. Mereka saling menyembuhkan, saling menguatkan. Di akhir hari, saat mereka berbaring berdampingan, Rea berbisik, "Terima kasih sudah mengubah aku menjadi pria yang lebih baik." Ajar hanya tersenyum, memegang tangan Rea erat. Jakarta di luar jendela masih ramai, masih penuh tekanan, tapi di dalam rumah kecil itu ada kedamaian yang tak tergantikan. Benarkah bahwa seseorang yang memulai dengan niat buruk tidak bisa menemukan cinta sejati? Benar atau salah?